Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya dengan Diwantara Sebastian atau yang biasa dipanggil dengan Diwan. Saya merupakan Business Development Managers dari Insight Robotics yang merupakan sister company dari Annovations. Di sini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai SOPI, yaitu Smart Oil Pump Intelligence, yaitu sebuah software tree counting dengan berbasiskan kecerdasan buatan khusus dikembangkan untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan sensus kelapa sawit. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Bapak Ibu mengenai SOPI atau Smart Oil Pump Intelligence melalui slide ini. Jikalau ke depannya Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan saja untuk disampaikan kepada saya di diwantara.sebastian@insightrobotic.com. Di sini ada beberapa pihak yang menurut kami akan sangat terbantu dengan adanya SOPI. Di antaranya adalah pertama, yaitu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang luas. Artinya Bapak dan Ibu memahami mengenai kendala bagaimana untuk mengetahui keadaan real dari perkebunan kelapa sawit dengan area yang cukup luas. Lalu kemudian kedua, sudah memiliki tim drone atau tim UAV. Hal ini menjadi suatu hal yang bagi kami wajib, karena software SOPI kami ini itu akan memproses data yang dihasilkan oleh tim drone atau tim UAV Bapak, yaitu ortofoto mozaik, DSM, dan juga DTM. Lalu kemudian ini ketiga, sudah sering melakukan sensus pokok. Artinya Bapak dan Ibu sudah memahami nih tim drone atau tim UAV-nya, itu kesulitan-kesulitan untuk kendala-kendala ketika mereka melakukan sensus pokok. Lalu yang keempat adalah aktif dalam mengoptimalkan hasil panen tandan buah segar atau TBS. Lalu kemudian yang kelima, merasakan software tree counting saat ini itu kurang akurat. Berdasarkan testimoni dari beberapa klien yang kami ketemui, itu mereka merasakan ada beberapa kekurangan yang sepertinya bisa ditutupi oleh SOPI. Di antara adalah pertama, terkait dengan hasil tree counting tanaman menghasilkan atau TM. Mereka merasakan bahwa untuk software yang ada saat ini itu kurang akurat. Nah, lalu kemudian yang keenam atau terakhir adalah kesulitan untuk menghitung tanaman TBM atau tanaman belum menghasilkan atau tanaman kecil pada aktivitas replanting. Hal ini mungkin sangat wajar untuk terjadi dikarenakan memang terkait dengan foto udara dari tanaman TBM itu masih sangat kecil. Bahkan kerap kali itu sulit untuk dikenali. Inilah beberapa poin yang kami rasa pihak-pihak ini itu akan sangat terbantu dengan software SOPI ini. Saya di sini ingin memperkenalkan sedikit mengenai Insight Robotics dan juga Annovations. Jadi Insight Robotics dan Annovations merupakan sister company. Untuk Insight Robotics sendiri, ada dua business unit yang dilakukannya pada saat ini, yaitu pertama adalah Fire Detections. Ini merupakan Insight FT3 yang merupakan automatic fire detections. Lalu kemudian di sini ada business unit aerial survey atau survei dengan foto udara. Tapi bukan hanya memproses foto udara, tapi kami juga bisa memproses citra satelit dan juga lidar, baik lidar dari UAV atau dari pesawat berawak. Lalu kemudian dari Annovations, untuk industri perkebunan kelapa sawit ada SOPI. Dan di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah pengalaman kami hampir 2 dekade. Lalu kemudian proyek spasial yang pernah kami lakukan itu sekitar 1,4 juta hektar. Lalu untuk fire detections, kami telah memasang kurang lebih sekitar 170 unit FD di 9 negara di 3 benua. Lalu kemudian untuk FD kami, fire detections, merupakan pelopor dalam deteksi panas otomatis. Lalu kemudian juga pelopor dalam pendeteksi asap dengan menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Kami juga berusaha untuk membedakan layanan dan produk kami untuk lebih fokus kepada akurasi dan juga presisi. Terkait dengan hasil yang kami berikan, itu tentu saja dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Terkait dengan teknologi yang kami dalami, ada 3 hal, yaitu pertama computer vision, AI atau kecerdasan buatan, dan juga robotika. Tadi seperti yang saya sampaikan terkait dengan bisnis unit kami, ada aerial survey, fire detections, tree counting, dan juga AI detections. Di sini ada beberapa penghargaan yang sudah kami terima selama beberapa dekade ini. Nah, di sini saya ingin menyampaikan mengenai awal kebutuhan SOPI. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kami memiliki business unit aerial survey.
Di sini ada gambaran bagaimana tim lapangan kami sedang melakukan pekerjaan lapangan untuk melakukan akuisisi foto udara. Namun kemudian ketika kami melakukan tree counting dengan menggunakan tools yang ada pada saat ini di pasaran, kami menemukan beberapa permasalahan. Di antaranya pertama, kalau misalnya Bapak dan Ibu mengolah data yang cukup besar dengan menggunakan software yang ada pada saat ini di pasaran, untuk pengaturannya saja itu cukup lambat. Ada beberapa pengaturan yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya data yang diproses cukup besar, ketika pengaturan pertama dilakukan, itu loading lagi. Ya, ketika sudah selesai, masuk ke pengaturan kedua, lalu kemudian nanti loading lagi, masuk ke pengaturan ketiga, nanti loading lagi. Ketika tree counting-nya pun dilakukan, nanti loading lagi yang cukup lama, dan ketika misalnya ternyata hasilnya tidak mumpuni, ada beberapa poin yang harus direvisi. Untuk menggeser gambarnya saja, itu nanti gambarnya akan loading kembali. Nah, ini adalah beberapa kendala yang kami rasakan ketika kami melakukan aktivitas tree counting dengan menggunakan software yang ada saat ini. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengembangkan software sendiri. Nah, di sini ada beberapa keunggulan unik dari Navisions. Pertama adalah kami memiliki 18 tahun pengalaman itu untuk aktivitas akuisisi dan analisis data citra kelapa sawit. Lalu kemudian tim kami telah memetakan sekitar 10% dari perkebunan kelapa sawit atau sekitar 1,4 juta hektar. Lalu kemudian kami menggunakan sampel data yang cukup besar sehingga meningkatkan akurasi kecerdasan buatan kami dalam survei pokok kelapa sawit. Selain melakukan aktivitas komersial, kami juga mempublikasikan jurnal tentang UAV dan juga AI. Ini merupakan gambaran umum mengenai proses kerja tree counting itu sendiri. Pertama, tim UAV Bapak dan Ibu harus melakukan perolehan gambar dengan menggunakan UAV. Lalu kemudian foto udaranya pun harus diproses sehingga menjadi sebuah ortofoto yang sangat besar. Nah, nanti ortofoto ini yang akan diproses di dalam Shopee dan nanti akan dihasilkan tree counting-nya. Nah, lalu kemudian saya ingin menyampaikan mengenai fitur Shopee. Ketika Bapak dan Ibu menekan tombol tree counting, ada 3 data yang dapat langsung tergenerate. Itu ketika mengklik tombol tree counting. Yaitu pertama adalah hasil pokoknya itu sendiri. Lalu kemudian adalah ukuran diameter kanopi, lalu kemudian jarak tanam terdekat, lalu analisis titik kosong, lalu kemudian tinggi pokok sawit, ini dengan menggunakan data DSM dan DTM, lalu kemudian fitur yang menurut kami paling powerful, di mana tidak ada di software lainnya, yaitu batch processing. Pertama, terkait dengan hitung pokok itu sendiri. Berdasarkan hasil pengujian kami dapat menyimpulkan bahwa Shopee itu mampu menghitung 1 hektar per detiknya dengan akurasi sekitar 99,6%. Nah, ini adalah beberapa contoh dari pendeteksian Shopee yang kami coba bandingkan antara Shopee dengan software tree counting lainnya. Nah, dapat Bapak Ibu lihat di sini untuk software lainnya, itu ada beberapa pokok sawit yang tidak terdeteksi. Sedangkan di Shopee itu masih terdeteksi. Nah, lalu kemudian untuk area berbukit ya, untuk software lainnya, di sini banyak sekali pokok-pokok sawit yang tidak terdeteksi. Nah, untuk Shopee itu sudah cukup banyak yang bisa terdeteksi. Nah, ini untuk area yang landai, dapat lihat untuk software lainnya masih ada beberapa yang tidak terdeteksi, sedangkan kami lebih baik. Dan ini memang yang menjadi strong point dari Shopee. Berdasarkan beberapa testimoni dari klien-klien kami, Shopee itu mampu mendeteksi tanaman TBM atau tanaman belum menghasilkan itu lebih baik daripada software serupa lainnya. Nah, berdasarkan informasi dari mereka, software serupa lainnya itu hanya mampu mendeteksi TBM kira-kira sekitar 15% saja maksimum. Nah, sedangkan Shopee bisa dilihat di sini hasilnya lebih baik walaupun untuk saat ini belum bisa 100%. Saat ini kami bisa mengatakan bahwa hasil deteksi TBM kami itu kira-kira sekitar 80%. Lalu kemudian juga dapat dilihat di sini ya bahwa untuk gambar beresolusi rendah itu mereka juga masih kesulitan untuk software perangkat lunak lainnya. Sedangkan kami lebih baik. Terkait dengan informasi yang lainnya yang bisa didapatkan adalah koordinat dari masing-masing pokok sawit. Itu nanti ada di atribut masing-masing pokok sawit. Lalu kemudian juga ada nanti informasi ukuran diameter kanopi ya dalam meter. Lalu kemudian jarak tanam terdekat ini dalam meter juga. Yang berikutnya adalah analisa titik kosong. Walaupun memang di sini analisa titik kosong butuh masukan dari si operator yaitu dalam hal menentukan titik tanam, arah tanam dan juga jarak tanam antara masing-masing pokok sawit. Nah, lalu kemudian data yang berikutnya yang didapatkan adalah tinggi pokok sawit.
dengan memasukkan data DSM dengan DTM-nya. Nah, nanti ini juga masuk ke dalam atribut masing-masing pokok sawit. Nah, ini sedikit gambaran mengenai bagaimana cara untuk menghitung tinggi pohon sawit itu di Shopee. Nah, ini tombolnya, lalu kemudian dimasukkan DSM-nya, lalu kemudian dimasukkan DTM-nya. Di-confirm, dan nanti hasilnya ada di sini. Nah, detailnya itu nanti ada di masing-masing atribut titik-titik sawit ini. Nah, ini adalah terkait dengan batch processing. Seperti halnya yang tadi saya sampaikan, batch processing ini merupakan fitur yang paling powerful dari Shopee karena belum ada di software accounting lainnya. Nah, di sini dengan melakukan batch processing, area yang besar itu dapat dengan cepat dan juga dengan penggunaan resource yang optimal. Nah, caranya adalah misalnya seperti yang kami pernah lakukan untuk area sebesar 34.000 hektar, itu kami tiling, kami potong-potong menjadi 34 bagian. Nah, itu dapat diselesaikan oleh Shopee itu hanya sekitar 10 jam 7 menit saja dengan akurasi sekitar 99,5%. Nah, 99,5% ini didapatkan dari mana? Yaitu ini, pokok sawit yang terdeteksi oleh Shopee sekitar 3.457.868 pokok. Sedangkan yang tidak terdeteksi berdasarkan hasil quality control kami atau QC itu adalah sekitaran 17.908 pokok sawit saja. Nah, ini berarti setelah kami hitung itu adalah sekitar 99,5%. Nah, ini ada sedikit gambaran mengenai alur kerja pemrosesan batch yang sebaiknya dilakukan oleh tim GIS maupun remote sensing. Jadi ketika tim Bapak Ibu mencoba untuk mengenerate DSM, itu ada baiknya menggunakan proyeksi UTM. Karena nanti hasilnya satuannya adalah menggunakan meter sehingga dari hasil pendeteksiannya itu lebih akurat. Lalu kemudian nanti diproses sehingga menjadi sebuah ortofoto. Ortofotonya nanti diekspor menjadi dua bagian. Pertama adalah yang diekspor menjadi geotiff. Ini kita sarankan untuk detailing agar bisa diproses dengan menggunakan batch processing dengan ukuran 3000 x 3000 meter. Nah, nanti hasil ekspor yang sudah detailing ini nanti akan diproses di Shopee dengan menggunakan batch processing dan nanti akan ada hasil pokok sawitnya atau hasil tree countingnya. Nah, lalu kemudian ortofoto berikutnya itu diekspor itu sehingga menjadi file ECW atau ECW yang sudah terkompres sehingga ukurannya itu hanya 1/10 dari geotiff. Hasilnya itu bisa dianalisa di software GIS lainnya seperti QGIS ataupun Global Mapper. Nah, ini sedikit gambaran mengenai pemrosesan batch di Shopee. Ini dipilih foto hasil tilingnya. Nah, ini bisa langsung export ya. Jadi tadi Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat bahwa ortofotonya itu tidak perlu di-load di Shopee. Apalagi kalau misalnya ternyata fotonya besar. Itu kan butuh waktu dan resource komputer yang cukup besar. Nah, ini cukup dilakukan batch processing, ya, tadi tiling tadi, sehingga bisa langsung diproses oleh Shopee dan bisa langsung diekspor. Nah, hasil ekspornya ini yang nanti dapat diproses lebih lanjut di software GIS. Nah, ini beberapa pemanfaatan pemrosesan batch ya yang kami sarankan. Sebelumnya kami ada sedikit pengalaman di mana salah satu klien kami itu melakukan foto udara dengan kami di tahun 2018, lalu kemudian melakukan inventory berikutnya itu di tahun 2023. Nah, di tahun 2023 ini mereka menemukan bahwa ada sebagian besar kebun mereka itu yang tanamannya yang sebelum itu sehat tidak bergejala menjadi kuning. Itu. Nah, ini ada indikasi bahwa terkait dengan pemberian pupuknya itu tidak sampai ke tengah. Jadi dari satu blok yang ada itu yang bermasalah atau yang kuning itu di sekitaran tengah ya. Jadi ada indikasi dari mereka berdasarkan informasi dari mereka. Ini kemungkinan pengaplikasian pupuk itu sudah sampai ke tengah blok sawit. Dapat dibayangkan kalau misalnya ternyata inventory survey itu dapat dilakukan lebih sering. Inventory survey dapat dilakukan lebih sering ya dengan melakukan aktivitas salah satunya adalah sensus pokok sehingga blok-blok yang bermasalah bisa terdeteksi. Blok-blok bermasalah ini pun direncanakan perbaikannya, entahkah diberikan pupuk, pestisida, herbisida, atau yang lainnya. Kemudian kondisi blok membaik, nah diharapkan nanti hasil panennya itu pun akan meningkat. Ketika hasil panen meningkat, lalu kemudian dilakukan sensus pokok ulang, lalu kemudian diketemui blok-blok bermasalah, diperbaiki sehingga kondisi panen pun meningkat. Nah, diharapkan dari sini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengoptimalkan hasil panen.
Apalagi kalau misalnya sekarang kan untuk melakukan foto udara itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena sekarang teknologi drone udah sangat luar biasa. Sekarang teknologi drone ada drone yang namanya VTOL, jadi dia bisa vertical take off. Jadi dia tidak perlu area yang cukup lapang agar UAV-nya itu bisa tinggal landas. Lalu kemudian untuk pemrosesan, sekarang kan spek komputer udah canggih-canggih, sehingga terkait dengan pemrosesan, analisis, itu seharusnya bisa lebih baik. Shopee bisa membantu tim bapak dan ibu untuk melakukan tree counting ya, itu dengan lebih cepat lagi. Sehingga nanti untuk aktivitas survei kebun bapak dan ibu, itu bisa lebih sering lagi dilakukan. Kami berharap, berdasarkan pengalaman klien kami tadi, sensus pokok yang dilakukan setiap 5 tahun sekali itu dapat dilakukan lebih sering lagi, ya mungkin sekitar 6 bulan sekali. Ya, di sini saya akan menampilkan bagaimana Shopee itu dapat dengan mudah untuk mengekspor file. Ya, jadi cukup diklik saja tombol ekspor, dan nanti langsung keluar hasilnya. Nah, jadi di sini ada beberapa file shape file ya. Ini berupa blank spotnya, titik kosongnya, lalu kemudian diameter kanopi sawit, di mana ini berbentuk poligon lingkaran, dan juga titik sawitnya. Ini adalah shape file dari titik sawit. Lalu kemudian untuk Bapak dan Ibu yang kira-kira kesulitan untuk membuka hasil ekspornya, karena tidak mempunyai software GIS, nah Bapak dan Ibu dapat melihat hasilnya itu di reportnya, di dalam file berformatkan PDF. Nah, ini adalah beberapa sampel ya, hasil laporan yang diekspor oleh Shopee. Nah, di antaranya seperti ini ya. Jadi ini hasil deteksinya ada sekitar 267 pokok sawit, di mana distribusi ukuran kanopinya itu sekitar 10-11 meter, lalu kemudian jarak tanamnya sekitar 9-10 meter. Lalu kemudian ini adalah foto yang diproses, ini GSD-nya sekitar 8 cm. Lalu kemudian waktu pemrosesan adalah sekitar 15 detik, terukur sekitar 267 pokok sawit. Nah, lalu kemudian juga ini adalah ukuran kanopi. Kalau misalnya lihat dari sini, ini adalah heat map dari ukuran kanopi pokok sawit yang coba untuk dilakukan tree counting. Bisa dilihat di sini mayoritas adalah warna hijau. Nah, warna hijau itu ada di 11 meter. Nah, ini merupakan planting distance. Ini mayoritas juga masih hijau, sehingga dapat dilihat ya, mayoritas di sini ada di sekitar 228 pokok sawit, ada di jarak tanam 7,5 meter ke atas. Nah, ini untuk blank spot, ini deteksi sekitar 271, walaupun memang di sini ini masih ada yang terhitung di sekitaran kanal atau sungai dan juga di jalan. Nah, memang untuk saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, kami tidak khusus untuk memperbaiki permasalahan ini karena ini dapat dengan mudah direvisi atau dihilangkan, dihapus di software GIS. Jadi, tim GIS Bapak Ibu cukup memilih area-area yang dekat jalan atau dekat sungai ini atau kanal ya, lalu kemudian dipilih dan di-delete. Sesimpel itu. Gitu. Jadi bisa diproses atau diedit di software GIS. Nah, lalu kemudian fitur berikutnya yang segera datang, yang sedang kami kembangkan, yaitu mencoba untuk melakukan pengkategorian kelapa sawit ya berdasarkan pertama, pokok sawit yang mati, lalu kemudian pokok sawit yang bergejala atau kuning, lalu kemudian yang tiga ada yang tidak bergejala. Nah, mudah-mudahan kami bisa merealisasikan harapan kami ini siap dalam bentuk komersial itu di tahun 2024. Nah, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, silakan aja untuk dapat menghubungi saya. Ini adalah nomor handphone saya, bisa dihubungi juga via WhatsApp. Jikalau ingin berkorespondensi dengan saya via email, bisa ditujukan ke diwantara.sebastian@instatrobotic.com. Nah, berikutnya saya akan melakukan demonstrasi bagaimana Bapak dan Ibu dapat memproses sebuah ortofoto di dalam Shopee. Terima kasih, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.